Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini bersama dengan pemuda gereja Kota Medan, kami turut serta dalam pelayanan KNLWF Indonesia dalam program Sing Community and Faith. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh beserta dengan kita. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Kami akan membaca untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, pada ibadah kali ini kita mau belajar tentang hati, tentang mulut, tentang mata, dan bagaimana kita sebagai anak-anak muda berjalan mengikut Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita ini. Memang untuk menjadi pengikut Tuhan dalam jalan yang kita tempuh itu tentu saja sulit. Kita mau mulai dulu dari hati, ya. Hati itu heart, ya, dalam bahasa Inggrisnya dia pakai kata heart. Itu sebenarnya sepertinya itu adalah jantung. Jadi kalau jantung kita ini menurut pakar kesehatan dikatakan bahwa jantung ini bekerja selama satu hari nih 96,5 km sehari. Bayangkan itu jauhnya, ya, capeknya jantung kita bekerja. Jadi kalau misalnya umur kita seperti sekarang ini, kalau dihitung-hitung perjalanan atau pekerjaan jantung kita itu udah sama seperti jalan dari bumi ke bulan. Jadi luar biasa Tuhan ketika Dia menciptakan hati kepada kita, sehingga kita tahu bahwa hati atau jantung kita itu merupakan poros daripada kehidupan kita. Dia yang menjadi komando, dia yang mengatur bagaimana tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Jantung kita ini sebenarnya yang mengatur itu. Jadi saudara-saudari, kalau dikatakan oleh Tuhan pada kita hari ini, jagalah hatimu, itu maksudnya jagalah poros atau komando daripada kehidupanmu. Kemanakah seharusnya hati kita atau hidup kita ini berporos? Kita semua tahu, ya, tentunya itu berporos kepada
Tuhan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bintang pendeta, Ya, menjaga hati pada zaman ini kan harus lihat-lihat situasi. betul. Betul ya. Zaman sekarang ini katanya kalau kita tidak lihat-lihat situasi, kita akan mengalami kesusahan ya. Kita katanya harus pinter-pinter ikut arus zaman. Tetapi Tuhan katakan lagi supaya kita mempunyai hati yang menetap. Jadi teguh hati kita untuk mengikut Tuhan. Tanpa keteguhan hati, bukan saja kita berkompromi dengan zaman, kita bisa tersesat dalam zaman itu, saudara. Nah, kelanjutan dari firman Tuhan ini juga adalah supaya kita membuang mulut serong. Ya, kita tahu bahwa mulut kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, perkataan kita bisa membangkitkan semangat orang lain. Tapi mulut kita ini juga bisa melemahkan orang lain, gitu ya kan? Kalau ada teman, ya kan kita kan suka bercanda gitu ya. Tapi ada orang dia mau candain orang, tapi giliran dia dicandain marah, dia sensitif begitu ya. Nah, karena itu kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan supaya kita menggunakan mulut bibir kita ini dengan baik. Dengan perkataan kita bisa membangkitkan semangat, tetapi dengan perkataan juga kita bisa melemahkan, bahkan membuat frustasi orang lain. Jadi memang keadaan ini, keadaan situasi dan teman-teman yang ada di sekitar kita itu membuat kita harus pandai-pandai juga lah dalam kehidupan ini, dan karena itu kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau zaman sekarang kan Inang, hidup lurus dan benar itu kan lebih sulit dari zaman dulu. Nah, orang pada bilang harus kompromi. Nah, itu gimana ya? Iya, katanya begitu. Katanya zaman dulu lebih mudah hidupnya daripada zaman sekarang. Padahal sebenarnya setiap zaman punya tantangan masing-masing. Setiap zaman punya hal-hal yang berbeda yang kita memang harus menghidupinya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Contohnya begini, zaman dulu nggak ada nih Google-Googlean, iya kan? Zaman dulu nggak ada situs yang aneh-aneh karena memang belum ada internet, belum ada sekali klik bisa dapat berita apa saja. Tapi zaman dulu punya tantangan yang berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini ya saudara-saudara, orang di genggaman tangan bisa menguasai dunia, ya kan? Kalau kalian pakai misalnya handphone, gadget kalian itu untuk hal-hal yang positif. Kalau untuk yang lain-lain, ya kan? Datang pula iklan, sale. Datang pula lagi tawaran, entah apa-apa lah itu ya kan. Ada games online, ada situs porno, ada gambar-gambar yang sebenarnya belum waktunya kalian menyaksikan itu atau melihat itu, tetapi karena itu ada di genggaman, kelihatannya kita berpikir zaman sekarang lebih sulit daripada zaman dulu. Padahal sebenarnya setiap zaman punya tantangan yang berbeda. Maka dikatakan firman Tuhan, jagalah matamu. Jadi kalau tadi jaga hati, jaga mulut, sekarang jaga mata. Mata itu kalau dipakai dengan benar, dia akan menjadi berkat bagimu. Tapi kalau dipakai tidak benar, itu akan membawamu berjalan menuju kepada kebinasaan. Lihat Raja Daud, waktu dia sedang istirahat, dia naik katanya ke soto istananya. Terus bagaimana? Dia pakai matanya dan melihat Batseba sedang cantik kali si Batseba ini. Lalu dia mulai merancang yang jahat. Bagaimana menguasai si Batseba, berselingkuh dengan Batseba dan mendukakan hati Tuhan. Nah, bagaimana lagi mata kita ini lihat virus corona? Aduh, ada yang menjadi takut. Aduh, nggak usah lah.
gak usah kemana-mana, gak usah ke gereja, gak usah ngapa-ngapain. Itu takut yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan, dia akan waspada, dia akan tetap sadar ada masalah, ada mara bahaya, tetapi dia akan menjaga matanya itu supaya bisa melihat sekelilingnya. Kalau dari tengok ada banyak kerumunan, menghindar dari situ. Itulah gunanya mata. Ditengok ada, oh ini nggak bener lagi nih, ini udah terlalu banyak orang, sebaiknya hindari kerumunan, jaga kesehatan. Oh ini udah nggak bersih lingkungannya, menghindar dari situ. Karena kita tahu bahwa virus corona itu berada di sekitaran kerumunan orang, di lingkungan yang tidak sehat, dan ketika tubuh kita lemah. Jadi kalau tubuhmu sedang lemah, gak usah si panggaron ya kan? Ya jagalah tubuhmu, jagalah dirimu, gak usah dulu keluar. Karena apa? Karena kau bisa menjangkiti orang lain dan kau juga bisa terjangkit penyakit itu. Itu gunanya mata. Kata firman Tuhan hari ini, supaya kita dapat menempuh jalan yang rata, supaya kita tetap pada jalan kita, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan menjauhkan kakimu dari kejahatan. Biarlah kasih Tuhan menolongmu dalam firman Tuhan pada hari ini. Selamat menjadi anak-anak muda yang hebat, yang punya hati yang baik, ya, mulut yang baik, dan mata yang baik, dan menjadi berkat bagi dunia. Amin.